Nah ini emas dan uang tadi punya siapa dong pemirsa? Nah kalau bicara misteri kepemilikan 74 kg emas dan 476 miliar rupiah ya, hampir setengah triliun yang ditemukan di rumah Febri Adriansyah di Sentul kembali memunculkan tanda tanya baru. Setelah sebelumnya barang bukti itu dikaitkan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kini kuasa hukum Don Rito justru mengklaim seluruh barang bukti tersebut milik kliennya untuk operasional yayasan. Dan untuk membahasnya, kita terhubung dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, ada Ibu Yanti Garnasi dan juga mantan pimpinan KPK, Bang Saud Situmorang. Assalamualaikum, selamat malam. Bu Yanti, Bang Saud. Waalaikumsalam, Ya, Mas Juno. sudah siap belum ngobrol malam minggu kita? Ya, nggak tahu ini uangnya siapa, emasnya siapa nih. Saya izin Bang Saud, saya ke Bu Yanti dulu ya. Bu, ini kan jadi pertanyaan kita semua ya Bu ya, dengan dinamika dan narasi yang tiap hari berubah seperti itu ya, bahwa uang ini milik siapa, uang ini tadi titipan atau yayasan. Dari Bu Yanti sendiri, bagaimana kita menyederhanakan logika kita untuk uang ini nih memang uang yang ya benar atau tidak Bu, seperti itu Bu? Ya baik, di tengah situasi penegakan hukum belakangan ini ya, saya prihatin sekali ya, karena apa ya yang terjadi ini kan, saya mempunyai pendapat bahwa ketika dipindahkan aja dari kepolisian ke kejaksaan, apapun lah istilahnya, mau penyerahan, mau dilimpahkan, yang penting itu dipindahkan penegakan hukumnya, dan itu menimbulkan keanehan bagi masyarakat, yaitu bahwa karena justru berkaitan dengan oknum yang paling tinggi yang melakukan suatu kegiatan operasional di Kejaksaan Agung gitu, malah dipindahnya ke Kejaksaan Agung. Ini kan memperlihatkan ya kepada kita ya, memperolok-olok masyarakat, meremehkan, melecehkan daya talar masyarakat, bahwa kita itu seperti tidak mempunyai akal sehat gitu ya. Akal sehat kita tuh ya kok aneh gitu kan, itu pasti ya, itu pasti begitu. Kalau melihat seperti ini kan kita ini harusnya kan penegakan hukum itu kita menginginkan penegak hukum yang berintegritas dan penegak hukum yang profesional, sehingga putusan undang-undang baik itu di KUHP maupun undang-undang tindak pidana korupsi itu bisa ditegakkan dengan baik, bukan sekedar teks kosong yang saat ini tuh seperti mati suri ya. Yang terjadi adalah tindakan-tindakan penegak hukum yang semau-maunya aja, sesuka-sukanya, dan masyarakat pikir ini melindungi siapa? Kenapa tidak melindungi sebagian besar masyarakat? Itu pertanyaan yang muncul masyarakat gitu. Menurut saya juga masyarakat ya. Iya, tapi kita semua masyarakat Bu Yanti. Bu, tapi kalau kita gini Bu, klaim tadi yang disebutkan kuasa hukum Don Rito bahwa itu uang jelas bukan milik Pak Febri, walaupun itu ditemukan di rumah Pak Febri. Don Rito menyewa rumah itu, tadi sudah izin untuk renovasi, menyimpan uang yayasan. Menurut Anda analogi-analogi atau narasi seperti ini bisa diterima nggak sih Bu? Atau sebenarnya gampang sekali untuk kita mentwist bahwa ini memang TPPU, nggak ada alasan-alasan kayak gitu Bu? Ya itu kan aneh kan, rumah diakui bahwa ini rumah saya, dan sekaligus mengatakan bahwa barangnya ada yang punya, tapi kan yang bersangkutan nggak mengatakan bahwa yang punya bukan saya, kan ada yang punya, bisa jadi yang punya yang bersangkutan juga atau orang lain. Tapi kan aneh ya kalau sampai yang punya rumah tidak tahu bahwa ada titipan barang sebanyak itu mencurigakan. Kalau mencurigakan artinya rumah itu sendiri kan mencurigakan karena tidak ada di LHKPN, and then kemudian barang itu juga sedemikian jumlahnya, uang mencapai setengah triliun, hampir setengah triliun, dan kemudian ada emas, menyimpan uang di rumah aja mencurigakan. Ya, apapun yang dikatakan itu yayasan juga seperti itu. Nah, yang mencurigakan itu adalah ciri khas dari tindak pidana pencucian uang. Artinya, indikasinya ini hasil kejahatan, dan sudah disampaikan Kortas Tipikor Bareskrim waktu itu, polisi, bahwa itu dari hasil kejahatan korupsi 3 hal tadi, Pak Sabri, Krakatau Steel dan yang batu bara gitu kan. Ya, itu kan sudah disampaikan.
itu kan masyarakat sudah tahu karena sudah sampaikan dengan clear. Pejabat publik kalau menyampaikan informasi kepada masyarakat itu harus jelas dan clear dan tidak boleh diralat-ralat enaknya Jadi gitu. kalaupun itu uang yayasan, ya selayaknya yayasan ya Bu, ada struktur dan harusnya disimpan di bank ya Bu ya, sebanyak itu. Itu sangat tidak layak, sangat suspicious. Dan sangat suspicious artinya apa? Indikasi tindak pidana pencucian uang itu tinggi sekali. Artinya harus dicari pencucian uang itu dari mana? Dari penyidikan asal adalah korupsi 3 tadi. Itu, baik. Mas Juno. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, ini kalau kita bicara pengalaman Bang Saud dan juga di KPK gitu ya, dengan semua materi yang kita punya ya di hadapan kita seperti itu, di hadapan publik. Menurut Bang Saud sulit nggak sih sebenarnya untuk menelusuri dan menentukan pemilik sebenarnya? Ya enggak sulit itu. Pasti kan penyelidiknya itu pasti udah senyum-senyum aja waktu mereka. Gitu. Makanya waktu konferensi pers itu kan udah mau kesan saya kayak mau diusir kan itu. Ntar dulu, saya masih mau ngomong nih kan gitu kan. Maksudnya gini loh Mas, kalau kita lihat ya Mas Juno ya, bahwa ketika penyelidikan mulai dimulai, atau katakan kita balik ke belakang deh, ketika ada orang ngelapor gitu ya, kemana aja lah, ke KPK, ke Kejaksaan, itu kan sebenarnya siapa berbuat apa itu udah jelas di situ. Nggak mungkin orang ngasih laporan seperti yang pernah saya terima, surat selembar, Pak Saud tetangga gua kaya banget, tangkep dong gitu. Ada, nggak mungkin kayak gitu. Itu pun kalau mau saya dalemin bisa tuh. Saya tanyain, tetangga kamu siapa? Ternyata tetangganya menteri, ya kita curiga. Jadi artinya gini loh, siapa berbuat apa di dalam proses itu sudah terlihat dan dia dapat apa. Nah, jadi kalau bantah-membantah, Mas Juno, itu udah biasa. Ya jarang kalau koruptor ngaku itu jarang. Mereka nggak pernah jarang mau ngaku. Jadi artinya gini loh, itulah nanti yang disebutnya kekuatan bagaimana beban pembuktian di jaksa penuntut nanti untuk menjelaskan itu. Harapannya 9 orang itu bisa. Dan kemudian kelengkapan bukti yang disampaikan oleh teman-teman dari kepolisian bisa melengkapi itu, karena kita juga nggak perlu pengakuan kok, bantu membantah itu biasa. Malah jadi aneh Mas Juna kalau mereka nggak bantah itu udah biasa. Nanti yang paling penting adalah itu yang saya bilang, baik itu para lawyer kemudian para TSK ini bakal jelimet nggak, nanti itu hakim akan melihat tuh, ya kan, kalau ini jelimet banget sih buktinya udah segudang kayak gitu kok, ngakunya kali kesana kemari. Ya aneh juga lah kalau penyelidik nggak paham nyita-nyita kayak begitu. Itu abuse of power namanya kalau dia nggak ada kaitan dengan. Jadi kembali ke awal seperti Bang Saud bilang tadi, sebenarnya penyidik tuh udah senyum-senyum aja, udah tahu lah ya. Ya, mereka paham betul dan gini loh, memang di dalam teori hukum itu nggak mungkin juga seorang tersangka, terdakwa dan lawyernya memberi keterangan yang bakal memberatkan terdakwa. Enggak itu nggak pernah. Nggak mungkin juga lawyer ngasih sesuatu. Nggak ada tuh teorinya. Iya itu makanya itu udah pasti, kita pun akan melihat secara teoritikal memang begitu. Oke, penyidik, penuntut, hakim juga memang harus di-challenge nanti. Kalau klaim kepemilikan dari seseorang ya, tadi kuasa hukum bilang gitu, jadi nggak akan menggugurkan dugaan terhadap pihak lain sebelumnya dong? Ya, jadi kekuatan buktinya itu yang paling penting nanti kan, bukti-buktinya, unsur-unsurnya sesuai dengan pasal yang mau dikenakan. Kan kemarin tuh saya dengar tuh pasal 12E itu kan itu pemerasan tuh kalau nggak salah, yang terus kemudian 12B besar tuh gratifikasi. Nah itu aja sudah kelihatan siapa dapat apa balikannya, kan kemarin diperdebatkan. Oh dia nggak melakukan apa-apa kok dia dapat duit. Iya, makanya di dalam peristiwa pidana itu disebutkan dia menerima sesuatu untuk tidak melakukan dan melakukan. Nggak melakukan sesuatu juga itu dia dapat balikannya, dapat artinya sesuatu yang itu menjadi ranahnya penegak hukum. Apalagi ini kan kita bicara dilakukan oleh penegak hukum. Ya dia tahu ini bakal diberatkan dia nih, makanya Pak Mahfud bilang kan harus dihukum mati segala macam tuh loh.
Ya, ini sebenarnya yang jadi sorotan juga terkait ini ya Bang ya, tim Kejagung ini kan masa diperiksa Kejagung. Tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Saya ke Bu Yanti dulu, Bu. Kalau ketika kita melihat ya semua ini, ya publik, saya sebagai masyarakat biasa ya, dan kita semua, Bu, apa tantangan terbesar, Bu, menurut Anda bagi penyidik untuk melihat bahwa ini jelas TPPU dengan klaim dari masing-masing pihak bahwa ini bukan uang TPPU, ini buat yayasan, buat pelabuhan atau whatsoever itu, Bu. Nah, boleh di-unmute dulu, Bu. Nampaknya tadi masih mute. Maaf, Ya, monggo, Bu. Sepertinya tidak di substansi. Kalau substansi itu mudah. Tantangan terbesar itu justru ada karena yang bersangkutan dan penyidiknya adalah lembaga yang jadi satu, itu tantangan terbesar. Jadi sebetulnya dengan adanya tantangan terbesar seperti ini, ada tantangan seperti ini, itu harusnya bisa ditahan ya, itu berdasarkan pasal 100 KUHP yang baru, kan tantangan itu. Tapi kalau tantangan untuk membuktikan bahwa ini adalah hasil kejahatan, indikasi kuat TPPU-nya itu udah tinggi sekali karena itu hampir 0,5 triliun. Padahal itu kan pasti ada transfer atau pasti ada conversion ya, sehingga ada emas 74 kg, ada uang dolar ya, dolar juga rupiah mungkin ya, itu adalah pasti dilakukan dengan pengalihan atau pentransferan atau penyerahan dan sebagainya. Itu pasti artinya penegak hukum itu sudah menyampaikan, atas Tipikor waktu itu menyampaikan bahwa ada korupsi dan TPPU. Artinya penyidik yang lama, Bang Saud ya, saya kalau nggak tahu penyidik yang baru ini. Kalau penyidik yang lama tuh sudah tahu, yang senyum tuh penyidik yang lama udah tahu. Tapi nggak tahu kenapa polisi jadi malah menyerahkan, takutkah ataukah ditekan ataukah sukarela atau apa. Tapi ini bagaimanapun juga ini adalah tontonan yang sangat tidak baik untuk masyarakat. Karena menunjukkan bahwa penguasa, orang yang lembaga yang mempunyai kewenangan itu mempertontonkan betapa mereka itu sok kuasa dan kemudian bersikap semena-mena sampai aturan-aturan pun. Baik. Nah ini yang agak bahaya di situ. Kita jeda dulu, kita masih punya satu segmen untuk sama-sama kita bedah, jadi jangan khawatir ya, unek-uneknya nanti kita lanjutkan di segmen berikut ya, Bang Saud dan juga Bu Yanti. Dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di iNewsroom. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Ardiansah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Ardiansah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Saya berharap nanti dari situ hakim akan menguji. Kami berharap juga Kortas Tipikor itu akan membuka alasan kenapa kemudian dihentikan, yang kemudian dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan dilawan loh ya, kita uji. Peradilan dia lawan. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Ardiansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya baik pemirsa, lanjutkan dialog kita masih bersama Bu Yenti dan juga Bang Saud. Ini jadi poin yang kita soroti ya Bu dan Bang Saud di awal, bagaimana sebenarnya kasus ini dilimpahkan ke Kejagung. Publik juga mikir ya kok gini gitu kan, ibaratnya jeruk makan jeruk ya. Bu Yenti, Bang Saud. Saya ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti juga menyebutkan di awal bahwa ya ini jadi concern kita. Anda melihat masa depan ini masa depan kasus ini ketika ya ditangani Kejagung seperti itu Bu? Iya, ini kan mengecewakan masyarakat publik ya, mengecewakan publik, bahkan disampaikan bahwa kemudian ada informasi yang bolak-balik tidak karuan itu ya, dan kita ini sekarang udah di globally digital ya, sudah sangat media itu seperti apa ya. Nah ini yang kita dapatkan justru informasi yang kayak akrobat aja ya, informasi yang begini sudah tersangka, kemudian dipindahkan katanya jadi saksi, kemudian tersangka lagi, kemudian sudah dipindahkan ke Kejaksaan Agung, tapi kepolisian malah mengundang FBI katanya gitu kan ya, betul tidak tahu kita, bahkan mau meneliti emasnya sudah diteliti bahwa emas itu adalah 23 karat. Nggak pernah tuh jarok record 50 kilo juga nggak ada itu seperti ini. Jadi ini ada perlakuan-perlakuan yang memang eksklusif ya, perlakuan yang tidak mencerminkan bahwa hukum itu equality before the law, bahwa harus ada perlakuan yang sama untuk siapapun yang berhadapan dengan hukum, dan hukum janganlah sampai diperlakukan karena melihat status jabatan, melihat kaya tidak kayanya orang itu yang sedang diperiksa. Ini yang sedang dipertontonkan kepada masyarakat. Padahal sehari ini masyarakat itu sudah lelah sekali melihat hampir 2 minggu ini penanganan kasus seperti ini, dengan tetap masyarakat menyoroti kasus lain. Ya. Maaf aku potong Bu. Equality before the law, persamaan di depan hukum. Akankah dicapai dengan baik Bu ketika kasus yang melibatkan orang nomor 2 lah di Kejagung seperti itu, ditangani oleh Kejagung Bu? Ya secara nalar logikanya aja ya itu kita curiga tidak akan itu bisa fair, tidak akan due process of law dengan baik. Termasuk juga curiga bahwa uang dan emas itu tidak, sepertinya indikasi keras bukan dari uang halal, karena ada banyak indikasi rumahnya saja tidak di LHKPN dan itu sudah diakui, dan ada cuma uang seperti itu. Pak Saud itu ke KPK dulu ya. Itu 500 juta saja, transfer 500 juta atau harga emas seharga 500 juta saja harusnya sudah ada suratnya. Nah ini kan nggak ada suratnya. Jadi bagaimana ini? Jadi masyarakat itu gini, saya ingin mengingatkan beberapa hari yang lalu Presiden mengatakan tolong para pejabat jangan bodohin rakyat itu sudah pintar, katanya gitu ya. Nah sekarang yang nampak apa? Justru pejabat-pejabat yang berwenang yang menangani kasus ini rela memperlihatkan mereka itu yang sebetulnya pintar, dilihat masyarakat tidak pintar, karena mereka justru mengakali masyarakat. Padahal masyarakat itu seperti yang Presiden katakan sudah tidak bodoh, tidak, dan sudah cukup pandai gitu kan, tahu bahwa ini mencurigakan, ini akan ada kong kali kong. Saya nggak tahu ya, kalau KPK-nya bagus harusnya memang diambil KPK. Kita masuk nih ke Bang Saud, Bu Yanti. Bang Saud, ini kan juga ada publik bilang kenapa nggak ke KPK gitu ya, kenapa harus ke Kejagung? Anda melihat ketika kasus ini dilimpahkan ke Kejagung, Bang Saud, Anda tadi sependapat dengan Bu Yanti bahwa kita punya keraguan yang luar biasa ketika ini ditangani oleh Kejagung sendiri, Bang Saud. Ya kalau saya sih melihatnya dari risikonya ya, governance, risk and compliance gitu ya, kepatuhan dan seterusnya. Risikonya pasti lebih besar kalau ditempatkan di kejaksaan, itu pasti, dibandingkan kalau itu ditempatkan di KPK, artinya diambil alih oleh KPK. Bahasa Undang-Undang 2019 pasal 10A itu memang sudah memenuhi syarat untuk mereka ambil alih. Karena di Undang-Undang KPK itu, walaupun saya belum terima undang-undang itu ya, karena itu melemahkan KPK, di pasal 10 itu menegaskan dia ada kata berwenang. Nah, menjadi aneh kalau KPK tidak menggunakan wewenangnya dengan alasan proses dan segalanya. Ini sudah dari awal sudah sangat carut marut dan mengindikasikan, mengirim sinyal kepada kita, KPK untuk mengambil alih. Memang akan ada pro kontra. Beberapa teman juga mengatakan sulit juga saat ini mempercayai KPK. Oke, kita juga semua sulit lah. Orang bekas
ketua KPK-nya aja meres menteri yang sampai sekarang juga belum diadili itu kan. Jadi artinya gini loh, kita akan bicara risiko akhirnya. Risikonya itu menjadi lebih ringan kalau itu di KPK, walaupun nanti di KPK itu kan terdiri dari 5 pimpinan tuh. 5 pimpinan itu kan 1 jaksa, 1 polisi, 2 hakim, terus 1 lagi BPK tuh. Jadi artinya kalaupun mereka voting tuh katakanlah ya 2 tadi yang polisi yang jaksa itu oknum pimpinan itu dipengaruhi oleh latar belakang pimpinannya. Tapi masih ada 3 lagi kan nanti kan semua proses untuk mendalami ini dengan cepat. Jangan lupa pedalaman kasus ini dan kelebarannya kasus ini harus didalemin. Nggak mungkin 2 orang ini aja. Nah itu nanti kan akan menentukan ini 5 orang kalau dibawa ke KPK. Tapi mereka bisa voting tuh. Dibandingkan kalau ya, disebutkan kan ini tim 9 kan tadi dibuat dengan background yang tadi ya independen lah gitu janjinya seperti itu. Plus juga Komisi DPR juga menyorot ini harus diawasi benar tim 9. Anda melihat tim 9 yang dibentuk khusus ini tadi walaupun kata Bang Saud ya itu di Kejagung, tapi lagi-lagi kan ada tim 9 yang dijamin lah itu independensinya. Ya lagi-lagi berisiko. People change, man. I love it, people change, yes. Iya, jadi kamu nggak bisa. Jadi saya nggak menuduh loh ya. Yes. I know them very well, beberapa diantaranya. Well, I was there gitu ya. Tapi maksud saya gini loh, resikonya menjadi lebih tinggi loh Mas Juno gitu. Jadi akan menjadi lebih safe, walaupun beberapa orang mengatakan penuh kecurigaan dengan tingkat kepercayaan kita kepada KPK yang bagian dari pemerintah. Iya, pemerintah itu kan yang paling tinggi bukannya Presiden Prabowo, yang paling tinggi itu undang-undang, perintah undang-undang. Katakanlah jadi, kalau paling nggak gini Bang Saud ya, bahwa KPK ini the best among the worst lah ya. Yes, absolutely man. Oke. Gak ada pilihan gitu. Kalau saya ke Bu Yanti, Bu, kalau kita lihat ya ada tim ini 9 orang tadi udah dijamin lah independensinya, juga ada DPR bikin panja agar ini diawasi. Anda melihat jaminan-jaminan ini dan tadi independensi yang ditawarkan Ibu, tetap menurut Anda harusnya nggak ke Kejagung ya Bu? Tetap resistensinya tinggi sekali ya, karena justru masyarakat itu melihat bahwa ini kok banyak yang ditutup-tutupi, dan kemudian juga masyarakat mengatakan menilai ya, banyak yang menilai bahwa sepertinya ini justru tim 9 lah, mau tim berapa gitu ya, ketika ke kejaksaan itu seperti ada suatu tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, satu akan mengerucutkan, pelaku tidak akan ditambah, kemudian mungkin juga pendalamannya tidak ada, dan bahkan lebih dangkal daripada yang dari kepolisian, dan kemudian akan mengaburkan fakta, dan ini tidak konsisten. Kemudian ya itu tadi terkesan banyak sekali menutup-nutupi dan bolak-balik kan, sudah jadi tersangka, jadi saksi, dan karena ada kritik masyarakat sedemikian rupa kembali itu tersangka, dan sekarang katakan ada tim 9 gitu ya. Saya kira ini sangat mencederai kepercayaan kita bahwa presiden itu serius dalam rangka ingin memberantas korupsi. Jadi memberantas korupsi itu tidak cukup dengan presiden pidato terus di mana-mana berantasan korupsi, tapi faktanya seperti ini, gitu ya. Jadi kita ini harus hati-hati betul, karena jangan juga nanti salahkan masyarakat jika pada satu titik mereka apatis, mereka memilih abai terhadap aturan karena memang dicontohin untuk tidak patuh pada hukum, dan pada akhirnya apapun yang katakan masyarakat tidak akan dihargai oleh katakan oleh pejabatnya, tidak akan diapresiasi oleh masyarakat, dan itu akan membuat koruptor semakin banyak gitu ya, karena bisa main-main nantinya, karena ini sudah menjadi presiden yang sangat buruk. Jadi jangan main-main dengan people power ya Bu ya. Kita ini luar biasa, sejarah sudah membuktikan bagaimana kalau masyarakat sudah enek ya Bu ya. Oke, satu ke Bang Saud, sedikit saja Bang Saud, Anda melihat masa depan kasus ini, dan kalau ini anti klimaks apa yang harus kita lakukan Bang Saud sebagai publik? Sebenarnya Mbak Yanti sendirian nih bisa menyelesaikan kasus ini, connecting the dot-nya banyak kok. Tinggal ngubungi titik-titiknya, ini sambung ke sini, nyambung sini, nyambung ke sini gitu. Jadi maksud saya itu tantangan buat kita semua untuk mengawasi kasus ini, untuk melototin kasus ini, untuk kita kemudian gebukin mereka, quote and quote ya, untuk mengingatkan mereka,
lu lihat tuh presiden lu udah tiap hari ngomong tuh, masa kamu nggak bisa jabarin sih ngomongannya kayak gitu loh. Jadi saya katakan tadi dari connecting the dot rangkaiannya, terus kemudian akan ada pembenaran itu biasa, malah jadi aneh kalau nggak bilang itu bukan uang saya gitu. Jadi kita tetap menghargai mereka karena memang, nah at the end nanti kan di pengadilan tuh harus dibuka semua dan harus berdebat. Ya penyidik, penuntut juga harus di-challenge dengan lawyernya. Silakan lawyer paling canggih. Tinggal kita lihat nanti ujungnya seperti yang Ibu Yenti bilang tadi, equity before the law-nya, terus kemudian hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil itu akan jadi nggak di Republik ini. Kira-kira gitu Mas Yuno. Baik, Bang Saud, terima kasih Bu Yenti dan juga Bang Saud. Harapan kita tadi ya Bu ya, bahwa ada perbaikan dan kita nih. Jadi ini Bu, bagaimana masyarakat harusnya paham dan juga pemerintah bahwa kita nggak minta macam-macam ya Bu. Kita pengen hukum yang baik ya, kesejahteraan. Ya kalau bisa mau ngasih makan and everything ya, monggo. Ya go ahead. But please ya, perbaiki dulu hukum dan keadilan sosial untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Dan Bang Saud sehat-sehat, kita ketemu lagi nanti. Ya. Panjang umur perjuangan. Sampai jumpa Bu. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan dari Duta Besar Qatar untuk Indonesia. Kami segera kembali.